Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan mereview sebuah paper dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembelajaran daring dalam revolusi industri 4.0 yang ditulis oleh Roman Andrianto Pangondian, Paulus Insap Santosa, dan Eko Nugroho tahun 2019. Oke. Di bagian abstrak ini pada bagian abstrak tertulis metode pembelajaran secara online semakin berkembang dan mulai menggeser pembelajaran secara konvensional atau tatap muka. Pada era revolusi industri 4.0 di mana IoT atau yang biasa dikenal Internet of Things memegang peran penting dalam segala aspek, maka dunia pendidikan saat ini harus mulai mengikuti perkembangan tersebut. Banyak sekali manfaat yang didapat dari pembelajaran secara daring. Salah satunya adalah tidak terkendala jarak dan waktu. Tetapi penerapan sistem pembelajaran daring tidak semudah yang dibayangkan. Terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar tujuan tersebut tercapai. Jadi, dalam paper ini akan sedikit diulas tentang beberapa faktor yang harus dipenuhi agar sistem pembelajaran secara daring dapat terlaksana dan sukses. Oke, pendahuluannya, revolusi industri terkini atau biasanya dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0 merupakan revolusi industri yang sedang berjalan sampai dengan saat ini, di mana terdapat banyak pergeseran dari revolusi industri sebelumnya. Pada revolusi industri pertama, dijelaskan bahwa tenaga manusia dan hewan memegang peranan penting. Sementara pada revolusi industri 4.0, revolusi internet atau IoT, Internet of Things memegang peranan penting. Saat ini internet bukan hanya sekedar mesin pencari, namun dengan internet semua dapat terhubung dengan cerdas, mulai dari penyimpanan awan atau cloud robotik serta perkembangnya artificial intelligence atau yang biasa dikenal AI. Revolusi industri 4.0 ini yang terjadi saat ini memberikan sedikit banyak pengaruh ke berbagai bidang, salah satunya adalah dunia pendidikan. Dengan IoT sebagai tanda hadirnya revolusi industri, maka mau tidak mau dunia pendidikan harus menemukan cara agar sistem pembelajaran tidak ketinggalan zaman, di mana sebelumnya pertemuan tatap muka mungkin menjadi suatu keharusan. Namun saat ini pembelajaran dapat dilakukan secara online atau daring, menjadi solusi untuk menerapkan IoT pada dunia pendidikan. Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini, apakah pembelajaran secara daring dapat sukses menggantikan pembelajaran di kelas, atau faktor apa saja yang harus diperhatikan agar pembelajaran secara daring dapat berjalan sesuai dengan keinginan organisasi? Apakah sebenarnya dunia pendidikan sudah siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Jadi di sini metodologi penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu model penelitian berdasarkan studi literatur dengan metode pengumpulan pustaka atau dengan mencari referensi dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang pernah dibahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisa dan pembahasan. Sebelumnya, pembelajaran secara konvensional merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih metode pembelajaran, dan guru mempunyai peran penting dalam metode pendekatan ini. Nah, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu berupa penjelasan secara tatap muka, pemberian tugas secara tanya jawab. Nah, sedangkan e-learning ini dapat didefinisikan sebagai pembelajaran berbasis teknologi, di mana bahan ajar ini dikirim secara elektronik ke peserta didik jarak jauh menggunakan jaringan komputer. Jadi dari tabel yang di bawah ini, dari tabel 1 perbandingan kelebihan dan kekurangan antar pembelajaran tradisional dan online ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat dari metode pembelajaran secara daring unggul dari segi waktu, biaya, serta akses yang tak terbatas. Hal ini sesuai dengan revolusi industri 4.0 dengan mengedepankan IoT atau internet sebagai acuan dalam segala aspek. Dalam prakteknya, pembelajaran secara daring memerlukan bantuan teknologi. Nah, menurut saya seharusnya nggak ada perbedaan signifikan antara pembelajaran secara daring ataupun pembelajaran metode lama. Pada sebuah kelas yang efektif harusnya mampu untuk menjalankan beberapa hal sebagai berikut, yaitu
menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, yang kedua, menumbuhkan harapan bagi para siswa serta menciptakan suasana yang kondusif bagi mereka. Yang ketiga, memungkinkan para siswa untuk bereksperimen, menguji pengetahuan mereka, menyelesaikan tugas yang telah diberikan, dan mampu menerapkan sebuah teori yang telah mereka pelajari atau mereka baca sebelumnya. Yang keempat, menciptakan serta mengembangkan mekanisme untuk mengevaluasi kemampuan siswa. Oke, di bagian berikutnya terdapat bagian simpulan. Oke, seperti yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya, bahwa penerapan e-learning akan berjalan maksimal apabila diikuti dengan beberapa sukses faktor pendukung. Di antaranya adalah dimensi sistem. Nah, dalam dimensi sistem ini terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kualitas sistem, yang kedua infrastruktur, dan yang ketiga kualitas informasi dan pembelajaran, dan kualitas institusi dan layanan. Khusus di Indonesia, hal itu menjadi hal yang dasar dan harus diselesaikan melalui Permenristekdikti untuk mengatur dan menjadi acuan kepada pihak sekolah maupun universitas untuk melakukan sistem pembelajaran e-learning. Nah, jadi jumlah penduduk penduduk Indonesia itu dapat melakukan perbaikan terutama di bagian infrastruktur yang bertujuan agar pendidikan dan pemanfaatan daring di Indonesia berjalan secara maksimal dan merata dan juga berjalan berdasarkan peraturan yang sudah berlaku. Sekian kurang lebih hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam review paper kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.